Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Windira Mawati dengan NIM 2012-1001. Saya dari kelas PAI 5A. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi, yakni Ibu Hernanelis MPD. Baiklah, di sini saya dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi yang berjudul Hakikat Kurikulum. Baiklah, adapun materi pertama yakni pengertian hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum ini dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, di sini ada pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pendidikan. Kurikulum ini membicarakan tentang apa yang harus diajarkan dan mengombinasikan pemikiran, tindakan, serta tujuan. Kurikulum ini adalah suatu subjek yang jelas dan spesifik dalam suatu sekolah, tempat ibadah, institusi, maupun program pemerintah. Selain itu, Nul pada tahun 1973 mengemukakan bahwa kurikulum merupakan jantung dari pendidikan karena kurikulum ini adalah kombinasi pemikiran, tindakan, dan tujuan yang kemudian akan diajarkan dalam berbagai institusi, baik sekolah maupun yang lainnya. Kemudian, istilah kurikulum yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kata karir atau pelari dan kur tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memenuhi penghargaan dalam bentuk ijazah. Nah, dari pengertian tersebut dalam kurikulum ini terkandung dua hal pokok, yaitu yang pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan yang kedua, tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Kemudian, terdapat fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi guru. Kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran bagi kepala sekolah dan pengawas. Kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Nah, bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu adapun fungsi yang pertama yakni fungsi penyesuaian atau the adjective or adaptive function. Fungsi ini penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kemudian yang kedua yaitu terdapat fungsi integrasi atau the integrating function. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu terdapat fungsi diferensiasi atau the differentiating function. Fungsi diferensi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu, baik siswa maupun perbedaan dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Selanjutnya, fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan atau the prepared educative function.
Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian yang kelima yaitu terdapat fungsi pemilihan atau the selective function. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat fungsi diagnostik atau the diagnostic function. Fungsi diagnostik ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Kemudian di sini terdapat peran hakikat kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah atau madrasah memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan penyampaian tujuan pendidikan. Oemar Hamalik pada tahun 2006 mengemukakan 3 peranan yang dinilai sangat penting. Yang pertama yaitu terdapat peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Penerapan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Kemudian yang kedua terdapat peranan kreatif. Nah, peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada sekarang dan masa mendatang. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat peranan kritis dan evaluatif. Nah, dalam hal ini kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol. Kemudian di sini terdapat kurikulum ideal dan aktual. Nah, kurikulum ideal ini yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Jadi, kurikulum ideal ini adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau program guru dalam proses belajar mengajar. Adapun kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kenyataannya pada umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Namun, dengan demikian, kurikulum aktual ini seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Baiklah, selanjutnya terdapat materi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum terdiri dari 2 kata, yaitu pengembangan dan kurikulum. Pengembangan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Nah, istilah pengembangan ini menunjukkan pada suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu alat atau cara yang baru, di mana dalam kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Bila setelah penyempurnaan alat dipandang cukup atau mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirlah kegiatan pengembangan tersebut. Nah, pengembangan kurikulum sebenarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ia sebagai instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Caswell mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru melakukan tugasnya mengajar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang terus berkelanjutan dan proses siklus pada perubahan-perubahan tujuan, isi kegiatan, dan evaluasi yang terus-menerus sejalan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan masyarakat. Kemudian di sini terdapat fungsi pengembangan kurikulum. Nah, dalam aktivitas belajar mengajar, kedudukan kurikulum yang sangat krusial ini karena dengan kurikulum anak didik akan memperoleh manfaat. Namun di samping kurikulum bermanfaat bagi anak didik, ia juga mempunyai fungsi-fungsi lainnya, yakni yang pertama yaitu fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Nah, dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan, tujuan mesti dicapai secara bertingkat yang saling mendukung.
Sedangkan keberadaan kurikulum di sini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu terdapat fungsi kurikulum bagi anak didik. Nah, keberadaan kurikulum ini sebagai organisasi belajar tersusun merupakan suatu persiapan bagi anak didik. Anak didik diharapkan mendapat sejumlah pengalaman baru yang kemudian dapat dikembangkan seirama dengan perkembangan anak agar dapat memenuhi bekal hidupnya nanti. Nah, kemudian yang ketiga yaitu fungsi kurikulum bagi pendidik. Dengan adanya kurikulum, sudah tentu tugas guru sebagai pengajar dan pendidik lebih terarah. Nah, pendidik juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan sangat penting dalam proses pendidikan. Kemudian yang keempat, terdapat fungsi kepala sekolah merupakan administrator dan supervisor yang mempunyai tanggung jawab kurikulum. Nah, fungsi kurikulum kepala sekolah dan para pembina diantaranya yaitu yang pertama sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yakni memperbaiki situasi belajar. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan bantuan kepada guru atau pendidik agar dapat memperbaiki situasi mengajarnya. Nah, kemudian fungsi yang kelima yaitu fungsi kurikulum bagi orang tua. Kurikulum bagi orang tua mempunyai fungsi agar orang tua dapat berpartisipasi, membantu dalam usaha sekolah dan memajukan putra-putrinya. Bantuan yang dimaksud dapat berupa konsultasi langsung dengan sekolah atau mengenai masalah-masalah yang menyangkut kepada anaknya. Bantuan yang berupa materi dari para orang tua dapat melalui lembaga BP3 dengan membaca, memahami kurikulum sekolah. Para orang tua tersebut dapat mengetahui pengalaman belajar yang diperlukan anak-anak mereka. Dengan demikian, partisipasi orang tua ini, putri ataupun putra, tidak kalah pentingnya dalam menyukseskan proses belajar. Dan fungsi yang keenam yaitu terdapat fungsi kurikulum bagi sekolah tingkat di atasnya. Nah, fungsi kurikulum yang di atasnya itu yang pertama yaitu pemeliharaan kesinambungan proses pendidikan. Nah, proses kesinambungan ini sekolah pada tingkat atas harus mengetahui kurikulum yang dipergunakan pada tingkat bawahnya sehingga dapat menyesuaikan kurikulum yang diselenggarakannya. Kemudian, penyiapan tenaga baru. Nah, fungsi penyiapan tenaga baru ini bila mana sekolah tertentu diberi wewenang persiapan tenaga guru bagi sekolah yang memerlukan tenaga guru, baik mengenai isi, organisasi, maupun cara mengajarnya. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat fungsi bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah. Nah, dengan mengetahui kurikulum pada suatu sekolah, masyarakat sebagai pemakai lulusan dapat melaksanakan sekurang-kurangnya ada 2 macam, yaitu yang pertama ikut memberikan kontribusi dalam memperlancarkan pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan kerjasama dengan pihak orang tua dan masyarakatnya. Kemudian ikut memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan program pendidikan di sekolah agar lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat dan lapang kerja. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengembangan abad 21 kurikulum. Nah, di sini terdapat pengertian pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21 agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru, terutama pada ranah komunikasi yang telah masuk ke sendi kehidupan. Maka dari itu, siswa diharuskan untuk bisa menguasai 4 keterampilan belajar atau 4C, yakni creativity and innovation, kemudian critical thinking and problem solving, communication, dan collaboration. Nah, bila ditarik dari manusianya, pembelajaran abad 21 ini bertujuan agar manusia bisa relevan dengan zamannya, terutama manusia Indonesia. Maka
terbentuklah inisiasi dari pembelajaran abad 21. Inilah salah satu instrumen untuk membeli masa depan. Nah, karena pengaruhnya yang signifikan, itulah siswa diharap mampu beradaptasi dengan zaman sehingga nantinya mereka bisa berkompetisi dengan baik di masa yang akan datang. Kemudian di sini terdapat prinsip pembelajaran abad 21. Yang pertama yaitu pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Kemudian pembelajaran harus kolaboratif. Kemudian belajar harus memiliki konteks. Kemudian sekolah harus terintegrasikan dengan lingkungan masyarakat atau sosial. Nah, kemudian di sini terdapat konsep 4C dalam pembelajaran abad 21. Setidaknya Indonesia ini mempunyai kurikulum 2013 yang nantinya bisa dipadukan dengan pembelajaran abad 21. Terdapat elemen yang mampu mempresentasikan apa itu pembelajaran abad 21. Nah, diantaranya creativity and innovation, collaboration, communication, critical thinking, and problem solving. Adapun yang pertama yaitu, nah di sini terdapat creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi. Nah, di elemen ini siswa akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dari menjelaskan setiap ide yang ada di pikirannya. Kemudian ide tersebut akan dipresentasikan kepada teman kelasnya secara terbuka sehingga nantinya akan timbul reaksi dari teman kelasnya. Aktivitas ini bisa menjadikan sudut pandang siswa menjadi luas dan bisa terbuka dengan setiap pandangan yang ada. Kemudian yaitu yang kedua terdapat collaboration atau kerjasama. Elemen kerjasama ini akan mengajak siswa untuk belajar membuat grup atau kelompok, menyesuaikan, dan kepemimpinan. Pada dasarnya, tujuan kerjasama ini agar siswa bisa bekerja lebih efektif dengan orang lain, meningkatkan empati dan mau menerima pendapat yang berbeda. Nah, selain itu, manfaat utama dan kerjasama ini akan melatih siswa untuk bisa bertanggung jawab, mudah beradaptasi dengan lingkungannya, masyarakat, dan bisa memasang target yang tinggi untuk grup dari individu. Kemudian yang ketiga terdapat communication atau komunikasi. Nah, elemen ini diminta siswa untuk bisa menguasai, mengatur manajemen, dan membuat hubungan komunikasi yang baik dan benar, baik itu dari tulisan, lisan, maupun multimedia. Kemudian siswa akan diberi waktu untuk mengelola hal tersebut dan menggunakan kemampuan komunikasi untuk berhubungan seperti menyampaikan gagasan, berdiskusi, hingga memecahkan masalah yang ada. Nah, kemudian yang keempat terdapat critical thinking and problem solving atau yang artinya berpikir kritis atau pemecahan masalah. Nah, siswa ini mampu melakukan penalaran yang masuk akal dan baik dalam menyelesaikan pilihan yang rumit sehingga tercipta pemahaman yang komprehensif. Nah, elemen ini merupakan elemen yang krusial atau penting pada pembelajaran 21 ini. Berpikir kritis dan pemecahan masalah akan mengajak siswa untuk bisa berpikir secara deduktif dan induktif, secara mandiri yang bertujuan untuk menguasai dan mampu menyelesaikan masalah yang rumit. Siswa akan memakai elemen ini untuk memecahkan masalah yang ada dan mampu menjelaskan atau menganalisis dan menciptakan solusi bagi individu dan masyarakat. Kemudian di sini terdapat peran dan kompetensi pembelajaran abad 21 bagi siswa. Nah, yang pertama yaitu bisa belajar secara kolaboratif, kemudian belajar berbasis masalah, kemudian memiliki kemampuan high order thinking, kemudian yang terakhir yaitu belajar mengajukan pertanyaan. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.